أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه عما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون فقال تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال أيضا ونزلنا من السماء ماء مباركا صدق الله العظيم. Jamaah sholat Jumat yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berpasangan itulah dunia. Ada jauh dan ada dekat. Ada tinggi dan ada rendah. Ada kaya dan ada miskin. Ada musim kemarau dan ada musim hujan. Dan kita sekarang ini ada di musim hujan. Kalau kita pelajari, kita telah tentang hujan ini. Ada hujan yang berupa kebaikan-kebaikan yang Allah turunkan
tapi ternyata ada hujan yang berupa azab. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Qaf, surat yang ke-50 ayat yang ke-9. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa nazzalna minas samai ma'an mubarakah. Dan kami turunkan, kata Allah, dari langit ma'an, air hujan, mubarakah, yang penuh dengan keberkahan. Imam Ghazali menjelaskan, dan ini bisa kita baca dalam ensiklopedia tasawuf halaman 79. Ia dinamakan berkah, kata Imam Ghazali, ziyadul khair, bertambahnya kebaikan. Hujan yang Allah turunkan, kata Allah, wa nazalna minas samai ma'an mubarakah. Hujan yang Allah turunkan bisa jadi merupakan keberkahan yang sengaja Allah turunkan untuk kita. Ini menandakan bahwa hujan ini merupakan kebaikan-kebaikan yang Allah turunkan. Ziyadul khair, bertambahnya kebaikan. Kalau sebelumnya kita mengenal ada musim kemarau, banyak sekali tumbuh-tumbuhan yang mati, banyak sekali pohon-pohon yang mati, banyak sekali buah-buahan yang mati, banyak sekali rumput-rumput yang mati. Allah turunkan hujan, merupakan berkah bagi kita. Pohon-pohon yang ternyata disirami oleh air hujan tumbuh kembali, rumput juga tumbuh kembali, tanaman-tanaman juga tumbuh kembali. Ziyadul khair, kebaikan yang bertambah yang Allah turunkan. Imam Nawawi juga menjelaskan, bisa kita baca dalam syarah Sahih Muslim, yang dinamakan berkah, kata beliau, adalah kebaikan yang berkesinambungan. Bukan kebaikan yang sesaat, bukan hanya kebaikan yang hari ini, tapi kata Imam Nawawi, yang dinamakan berkah adalah kebaikan yang terus menerus, kebaikan yang berkesinambungan. Sekarang kita mendapatkan kebaikan, nanti kita mendapatkan kebaikan, besok kita mendapatkan kebaikan, lusa dan seterusnya kita mendapatkan kebaikan. Itu yang dinamakan berkah. Wa nazzalna minas samai ma'an mubarakah. Tapi ternyata ada juga hujan yang sengaja Allah turunkan, bukan merupakan berkah, bukan merupakan rahmat, bukan merupakan rizki, bukan merupakan kebaikan-kebaikan yang Allah turunkan, tapi sengaja hujan ini Allah turunkan berupa azab. Dan ini pernah Allah turunkan kepada umat-umat terdahulu. Kita mengenal ada kaum Nabi Nuh. Pada waktu beliau dakwah, kurang lebih dakwahnya 950 tahun. Bukan sebentar dakwahnya, tapi sedikit yang beriman kepada Allah. Kebanyakan kaum Nabi Nuh menolak. Beliau dakwah mengajak ke jalan Allah. Beribadahlah kepada Allah. Sembahlah Allah yang satu, yang ahad, yang lam yalid wa lam yulad. Sembah Allah Tuhan kita, tapi ternyata kebanyakan mereka menolak. Bahkan pada waktu Nabi Nuh membuat kapal yang besar, perahu yang besar, pada waktu musim kemarau, Nabi Nuh ternyata disebut orang yang gila. Lihat Nabi Nuh di musim kemarau ini, ternyata dia membuat perahu yang besar. Gila
turunkan, disuruh membuat kapal atau perahu yang besar. Dan kaum Nuh yang durhaka kepada Allah, yang maksiat kepada Allah, yang tidak mau ibadah kepada Allah, ternyata Allah mengazab dengan diturunkannya hujan yang sangat lebat. Dari bawah keluar air, dari atas turun air, yang akhirnya banjir yang sangat besar yang mengazab kaum Nabi Nuh yang durhaka kepada Allah, mati dalam keadaan su'ul khatimah. Pengikut Nabi Nuh yang masuk ke dalam kapal semua selamat beserta Nabi Nuh alaihi salam. Kita pun mengenal dalam Al-Quran, dan kita akan baca dalam Al-Quran sejarah yang luar biasa. Bagaimana penduduk Sabah yang Allah kasih nikmat yang luar biasa, kebun-kebun yang indah, di sebelah kanan kebunnya juga indah, di sebelah kiri kebunnya juga indah, kanan dan kiri buah-buahan yang begitu indah, yang nikmat jika dimakan. Tapi ternyata mereka tidak mau mensyukuri nikmat yang Allah berikan. Datang orang yang mengajak ke jalan Allah, bukan diterima dengan senyum manis, bukan diterima dengan senyuman, bukan diterima dengan banyaknya makanan, tapi orang yang dakwah justru dihina, dicaci, dimaki. Sehingga penduduk Sabah pun diazab oleh Allah Subhanahu wa taala dengan air hujan yang sangat lebat. Allah turunkan air hujan dari langit yang sangat lebat, yang akhirnya banjir yang sangat besar, yang meluluh lantakan semuanya. Rumah hancur, jalan hancur, bahkan kebun-kebun yang begitu indah pun hancur. Yang lebih parah lagi, buah-buah yang begitu manis, Allah ganti semua buah-buahannya dengan buah-buahan yang pahit. Diazab oleh Allah Azza wa Jalla, diturunkan hujan yang lebat, banjir yang melanda mereka. Bahkan dijelaskan dalam sejarah, bendungan yang begitu kokoh, yang termasuk luar biasa. Di zaman itu ada bendungan yang begitu kokoh, tapi ternyata bendungan yang kokoh bagi Allah tidak ada apa-apanya. Bendungan ini ternyata jebol, bendungan Al-Ma'li jebol, yang menimbulkan banjir yang sangat besar. Hujan merupakan azab yang sengaja Allah turunkan kepada kita. Hamba Allah yang berbahagia, yang cari masalah kita sekarang ini, Allah turunkan hujan kepada kita. Apakah ini merupakan rahmat? Apakah ini merupakan berkah yang sengaja Allah turunkan? Atau ini merupakan peringatan yang Allah turunkan? Wallahu a'lam. A.F. Ghazali mengatakan, jikalau ada musibah yang datang kepada kita, ternyata kita ada di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, istri kita tanya ada di jalan Allah, tidak pernah meninggalkan sholat, senantiasa baca Al-Quran, senantiasa zikir, ditanya anak-anak juga, ternyata anak-anaknya tetap beriman kepada Allah, pembantunya juga sama. Maka A.F. Ghazali mengatakan, jikalau musibah datang kepada keluarga ini merupakan ujian yang Allah berikan kepada kita. Sebagai pimpinan rumah tangga, mengatakan kepada bawahannya, kepada istri, anak dan pembantunya, wahai istriku, anakku, pembantu yang ada di rumah ini, semua saudaraku, ternyata kita sedang diuji. Mari kita tingkatkan iman, ilmu dan amal soleh kita. Tapi kalau musibah yang datang kepada kita ini, kata A.F. Ghazali, ternyata kita jauh dari ajaran Allah Azza wa Jalla. Sering kita meninggalkan sholat,
hujan, tapi ini merupakan peringatan yang Allah berikan kepadanya. Lebih jauh lagi merupakan azab seperti alam dunia ini. Alhamdulillah. Mudah-mudahan hujan yang datang kepada kita, hujan yang Allah turunkan kepada kita merupakan hujan berkah. Dan ada satu doa yang sering Nabi panjatkan jika turun hujan, dan ini hadisnya diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Ahmad, dan Imam Nasai. Rasulullah SAW jika melihat hujan atau turun hujan, beliau berdoa dengan doa yang singkat tapi padat, maknanya luar biasa. Allahumma shayyiban nafi'an, Allahumma shayyiban nafi'an, Allahumma shayyiban nafi'an. Ya Allah, jadikanlah hujan ini hujan yang bermanfaat. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Fataqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli ala Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa barik. Ayyuhal hadinuna ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbayana shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal 'afafa wal ghina. Allahumma in kana rizqi fis samai fanzilhu wa in kana fil ardi fa'akhrijhu wa in kana mu'siran fayassirhu wa in kana haraman fatahhirhu wa in kana qalilan fakathirhu wa in kana kathiran fabarik li. Allahumma inna na'udzubika minal 'ajzi wal kasal wa na'udzubika minal jubni wal bukhli wa na'udzubika min ghalabatid dayn wa qahri rijal. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun.